Pak Wan. Salam, silakan Pak. Alhamdulillah, penting paringi sehat Pak. Untuk pertanyaan hanya satu aja Pak. Ya. Sebelum saya memindahkan benih padi, 5 hari ya sebelum tanam ya, itu saya harus menggunakan aplikasi apa Pak? Itu aja. Sebelum memindahkan bibit padi di persemaian. Ya. Ya. Jadi gini ya, perawatan padi di persemaian mulai dari treatment penanaman benih dulu ya. Treatment penanaman benih itu kita punya rumus 18-6-24. 18 jam kita larut dengan air, direndam dengan air biasa. Kemudian 6 jam dengan larutan EPP dan 24 jam penirisan. Setelah itu muncul titik tumbuh ya, belum keluar jadi toge itu. Titik tumbuh, calon akar dan calon batang dan daun, ada 2 titik. Nah, itu baru kita tebar di persemaian atau bedengan lumpur ya kalau di sawah. Itu 1 meter untuk 20 meter persegi. 1 kilo untuk 20 meter persegi. Jadi kalau kita bedengan lumpur lebar 1, panjang 5, berarti ada 4 bedengan lumpur. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan di masa perawatan? Ya boleh, silakan mau aplikasikan EPP dan fotosintesa 1 kali itu tidak masalah untuk memacu pertumbuhan ya. Nah, setelah masuk di 18 HSS, misalkan untuk jenis padi yang terbaru ini ya, 18 HSS hari setelah semai, nah itu tetap kita cabut ya, dicabut, jangan dibuat stres juga ya, apalagi dilempar-lempar gitu. Kalau petani kan dilempar-lempar. Kemudian ya itulah yang namanya kebiasaan ya. Nah, kalau kita tidak merekomendasikan seperti itu, jadi diangkut dengan cara yang memang betul-betul beradab, karena itu kan makanan gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sebelum menebarkan bibit ini, sebelum ditanam, kita pun sudah mengaplikasikan tadi ya, EPP-nya di H-5, 2 hari berikutnya eco farming atau fotosintesa 2 saset atau 2 tub per hektar. Nah, setelah itu baru ditanam. Setelah katakanlah 3 hari berikutnya atau 0 hari setelah tanam, ditanam si bibit tadi. Nah, setelah itu tahapan berikutnya direkomendasikan di umur 7 hari setelah tanam kita aplikasikan PSR dulu, pengganti NPK. Nah, PSR itu kita gunakan 1 saset di dalam 28 liter air. Jadi 1 saset untuk 2 tangki 14 liter. Nah, itu diaplikasikan merata semua. Dibutuhkan cuma 5 saset doang lebih, pengganti NPK anorganik. Nah, dari situ nanti masuk 3 hari berikutnya baru EPP dan fotosintesa lanjut. Terus siap Pak. Nah, seperti itu. Insya Allah cara seperti ini ya, apalagi yang sudah order benih. Ini benih ini sudah masuk ke hitungan setengah ton saya sebarkan ya. Saya sebarkan ke seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya para mitra PT BES ini dalam melaksanakan dempot itu atau membuat ya sesuatu yang memang menjadi daya tarik daripada petani di daerah, itu harus menggunakan benih yang punya potensi di atas 10 ton. Terutama umurnya pendek, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, berasnya atau gabahnya marketable, jadi tidak akan ditolak oleh para tengkulak ya. Kemudian yang paling utama tadi produktivitasnya di atas 10 ton. Nah, maka dari itu minimal yang order 1 kilo saya masukkan ke dalam grup. Nanti akan bersaing dengan mitra-mitra yang lain yang sudah order. Nah, kemudian itulah nanti akan jadi keilmuan. Kalau saya di sini hanya nyimak saja, dan apa yang nanti ada yang pertanyaan yang itu saya pun akan menjawab dengan berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu waktu tahun 2000-an ketika terjun di komoditas padi. Mas Abdul, tadi pagi jam 3 pagi tadi mulai pendaman Pak. Jam 3 pagi tadi. Oh ya, boleh. Terus jam 9 ini kan sudah ketemu 18 jam Pak ya. Ini sama istri saya di rumah posisi dicampur dengan EPP sekarang. Oh iya. Sudah mulai dicampur dengan EPP. Mungkin besok pagi jam 4 itu mulai diangkat Pak. Mulai diangkat jadi besok sambil dijemur gitu ya. Pak ya. Ya, itulah. Dijemur matahari. Ya, sebetulnya kita menyampaikan ini bukan kok terlalu teoritis, tidak ya. Ya paling tidak kita bisa menikmati itu.
18, 6. Iya. Dulu waktu zaman saya kuliah, ya, jadi kita memberikan makan kambing itu sekenyangnya sebenarnya di Bitung. Kemudian pagi-pagi, ya setelah sholat subuh itu berangkat ke kandang sampai harus menampung kotorannya. Untuk apa? Iya. Tujuannya apa yang diberikan ketika beberapa hari yang kemarin, kemudian berapa yang diserap oleh sebagai nutrisi untuk ternak tadi, dan berapa yang menjadi ampas atau kotorannya, itu ditimbang. Ya, itulah keilmuan. Iya, Pak. Nah, kalau padi belum terlalu berat, Pak. Bahkan dulu kita merawat larva ikan patin di perikanan ya. Kemudian pakan yang diberikan pun di gram, coba bayangkan. Itu jam yang pas sebagian piket jam 1 malam ya harus memberikan makan. Terkadang makannya diambil tikus gitu, Pak. Karena itu tadi di ruangan hatchery-nya ya, dulu waktu zaman kuliah. Nah, ini pun sama lah. Paling tidak ya seperti itulah SOP-nya. Nanti ke depannya kalau sudah bisa dipahami, ya itu ngalir saja. Kita pun seperti itulah manfaatnya gitu. Iya, Pak. Baik, Pak Samsul masih ada? Pak. Ya, mudah-mudahan Pak 2 kilo tadi yang saya rendam mudah-mudahan berhasil untuk besok buat ditabur hari Minggu. Nah, ya. Dulu waktu zamannya padi kumpai itu ada yang order 1 kilo bisa dapat 26 karung. Ya. Bayangkan 26 karung, itu setara 1,3. Ya, setara 1,3 ton. Nah, makanya insya Allah lah, yang penting kita ikhtiar dulu. Amin. Siap, Pak. Baik, Pak Samsul, cukup? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Samsul, sukses selalu ya. Kemudian amin, Pak. Perkembangannya supaya kita bisa melihat seperti siap, Pak. Selalu saya upload nanti. Baik, Pak Samsul, terima kasih ya. Yes. Pak, mohon info untuk aplikasi pupuk dan EPP tadi pada pohon tebu 1 hektar gimana ya, Pak? Ya, kalau untuk aplikasi pohon tebu itu kita batasi sampai 3 bulan. Karena 3 bulan ke sana itu kita sudah tidak bisa masuk ke perkebunan tebu ya. Karena daunnya dan lain-lainnya itu tidak mungkin. Nah, itu bisa diaplikasikan cara aplikasi sarana base farming. Jadi tebu pun itu bisa menggunakan cara ini ya. Jadi tebu ini kan ini ya. Nah, bisa pakai cara ini. Nah, cuma aplikasi untuk tebu itu, ya ini kan per 15 hari sekali ya. Berarti ini 2 bulan, ya sampai 6 kali aplikasi. Jadi cara aplikasi hampir sama dengan seperti ini kalau kita menggunakan sarana base farming. Jadi aplikasi EP fotosintesa 1 saset, 1 box, dan 4 saset fotosintesa, itu 10 HST. 10, 25, 40, 55, 70, 95 dan 110 ya. Berarti 6 kalau 6 kali aplikasi berarti 70 dan 95 karena setelah 3 bulan kita tidak bisa lagi masuk. Nah, kemudian untuk mengidealkan tanaman itu kita harus punya patokan yang menggunakan kimia sintetis. Jadi umur sekian itu harusnya ini harus seperti ini, itu untuk pembandingnya. Maka kita harus bisa mainkan di sini yang namanya PSR, baik di kocor maupun diaplikasikan ke daun, tidak masalah. Nah, itu silakan diaplikasikan. Jadi kebutuhannya segini-gini juga gitu ya. Nah, cuma hitungannya ditambah dengan karena 6 kali aplikasi ya, berarti 2 box EPP tambahannya dan 8 set fotosintesa. Nah, tetap itu masih jauh lebih murah, apalagi yang sudah ada kemitraan ya. Nah, itu seperti itu Mas Budi ya untuk tebu. Nah, kemudian tadi ada ibu juga yang bertanya atau bapak ya, Pak, di farming guidebook kok untuk menetralisir atau menaikkan pH itu menggunakan fotosintesa? Nih, saya kasih pemahaman. Menaikkan pH yang menggunakan fotosintesa maupun eco farming itu khusus untuk pangkal pohon saja. Yang lahan berupa hamparan berupa luasan itu harus menggunakan dolomit. Ya, contoh seperti di sawit, kita memanfaatkan PSR. pH-nya belum ideal, masih di bawah 5 misalkan. Nah, berarti kita harus 1 saset fotosintesa 50 gram plus 80 liter air. Nah, itu dikocor 2 liter per pohon. Nah, sebelumnya cek, sesudahnya cek. Setelah ada kenaikan misalkan di 5,5 pas, berarti PSR sudah bisa diaplikasikan, dipendam di situ. Nah, itu maksudnya. Jadi PSR fotosintesa ini untuk menaikkan pH khusus untuk di pangkal pohon saja. Tapi kalau sudah berupa hamparan luasan seperti sawah, di bedengan, itu tetap kita rekomendasikan dolomit. Nah, dolomit itu punya rumus tersendiri ya. 3,66 ton
untuk luasan 1 hektar. Maka 3,66 ton itu kalau dibagi ya 3.660 kilogram ya. Itu apa namanya? Kalau dibagi itu 366 gram atau setara 4 ons saja per meter perseginya. Itu baru naik 1 digit nilai pH. Nah, karena pH ini sudah tidak bisa ditoleransi. Salah satunya silakan bayangkan ya, analogi seperti ini. Bapak dan Ibu kalau misalkan jalan-jalan ke sawah punya pengalaman gitu. Ada petani yang nanam bibit. Belum sepekan semuanya udah busuk semua, itu salah satunya pH. Hati-hati. Jadi busuk pelepah itu salah satunya pH. Yang tadi proses composting yang belum sempurna yang disebut penyakit asam-asaman. Itu kondisinya asam. Dan jangan sampai ketika kita sudah nanam, pH baru dicek, ya percuma. Karena adanya penaburan dolomit itu yang 3,66 gram per meter persegi itu adanya di masa pratanam sebelum ditanam. Itu harus tahu ya. Jadi jangan sampai sudah ditanam, dicek pH-nya tidak sesuai karena pertumbuhan lambat, baru bingung harus pakai apa. Jadi masa pratanam dan pasca tanam itu kita harus tahu apa saja yang dikerjakan. Nah itu di buku Farming Guidebook sudah lengkap semua. Ya Mas Budi silakan lanjut lagi. Baik Pak Wawan. Kemudian ada yang bertanya, Pak Wawan, coklat di Lampung ini bermasalah. Mohon solusinya Pak Wawan. Cuma nggak disampaikan masalahnya apa ini. Ya, masalah coklat ini banyak daerah Subang saja yang sudah replanting semua ya, diganti dengan yang lain. Dulu Subang itu kiri kanan sebelum ada tol Cipali ya, itu perkebunan coklat itu luar biasa. Nah, coklat itu permasalahannya ya. Pertama dari jarak tanam dulunya salah di dalam penerapan jarak tanam. Karena kalau terlalu tajuk ketemu tajuk, kemudian di situ pun tidak akan optimal. Kemudian hama dan penyakit utamanya yang paling utama itu ini ya, buah itu menghitam. Nah, buah menghitam, jadi jangankan untuk matang bisa dipanen, baru pentil aja udah menghitam. Itu penyebabnya salah satunya adalah defisiensi hara dan serangan cendawan patogen. Nah, maka dari itu permasalahan coklat ini ya, itu nasibnya hampir sama dengan karet sekarang. Jadi karet ini apalagi daerah Mesuji kemarin kita berkunjung ke sana, itu mau replanting ke sawit saja. Karena karet itu pertama perawatan susah. Kalau sudah terserang yang namanya jamur upas ya, jamur upas yang di permukaan tanah, kemudian tiba-tiba pohon karet itu mengering dan akhirnya mati. Jangankan untuk bisa mendapatkan debit getah latex yang deras, untuk maintenance hidupnya saja udah tidak bisa karena keburu mati karena terserang jamur upas tadi. Nah itu kendala di sawit. Begitu pula karena kalau saran dari saya ya, jadi di Indonesia itu ada lembaga penelitian seperti LIPI, kemudian beberapa penelitian ya khusus untuk, jadi yang namanya bibit ya, bibit untuk komoditas perkebunan termasuk kakao dan karet salah satunya itu harus diciptakan yang betul-betul tahan terhadap serangan hama dan penyakit, kemudian bisa meningkatkan produktivitas hasil perkebunan itu sendiri. Nah, salah satunya inovasinya di padi. Nah, di padi itu kalau kita masih menggunakan padi jenis lama, ciherang jenis lama, sampai kapanpun petani tidak akan bisa tembus di atas 10 ton. Nah, maka disinilah dibutuhkan para peneliti ya, kemudian bisa memanfaatkan keilmuannya untuk mendapatkan benih yang bisa betul-betul hasil uji di berbagai daerah, karena uji seperti padi jenis FSCL ini sudah di atas 5 tahun ya benih ini. Nah, ini makanya di setiap daerah kemudian ditanam. Nah, baru disimpulkan, oh ternyata bisa tembus di atas 10 ton, syarat dan ketentuan berlaku. Intinya nutrisi harus terpenuhi. Nah, itu saran dari saya seperti itu ya. Jadi kakao pun hampir sama dengan sawit. Jadi sawit bermasalah, sering sakit-sakitan, ganoderma. Nah, maka harus dibuatlah bibit bersertifikat sawit yang memang tahan terhadap ganoderma. Ada. Nah, maka dari itu, kembali lagi ke 13 parameter penentu keberhasilan, salah satunya benih dan bibit. Ya, kalau misalkan ini sudah dianggap bersertifikat, nah ini yang jadi masalah ini, pertanyaan ini tidak ada gambarnya. Jadi saya meraba-raba ini seperti apa rusaknya kakao ini atau coklat ini ya. Nah seperti itu Mas Budi ya jawabannya ya. Ya baik Pak Wawan, terima kasih. Kemudian dilanjut, ini ada yang bertanya dari Ibu Sandi.
Pak Wawan, apakah untuk tanaman yang menggunakan pupuk kimia, apakah langsung bisa lepas Pak 100% tambah kimia hanya menggunakan SOP based farming? Gimana Mas Budi, ulangi? Apakah? Ya, apakah tanaman yang biasa dipupuk menggunakan pupuk kimia, apakah bisa 100% lepas dari kimia hanya menggunakan Oh ya, SOP based farming? Insya Allah bisa. Makanya nanti kekuatannya di PSR-nya sebagai NPK anorganik. Jadi kalau ada pertanyaan, apa buktinya? Yaitu video yang di channel YouTube saya, Budidaya Pisang Cavendish. Insya Allah nanti ada part 2-nya ketika muncul jantung. Nah itu silahkan dilihat ya. Karena belum masuk ke 8-9 bulan, jadi pisang Cavendish ini dari 0 sampai 9 bulan itu fase vegetatif. Nah 9 bulan pas akan muncul jantung, itu pisang dari jenis kultur jaringan ya. Nah, kemudian di situ selama 3 bulan baru kita bisa menikmati hasil panenan dari pisang Cavendish tersebut. Nah, ini itu 100% base farming semua. Bahkan pemilik daripada proyek ini itu harus segera mengeksekusi 200 hektar berikutnya menggunakan sarana base farming. Ini keuntungan bagi yang memprospek ke perusahaan tersebut. Nah, ini luar biasa ya. Kemudian bunga matahari tadi, ya itu base farming. Meskipun ada laporan, Pak, saya menggunakan pupuk kandang sekian-sekian, ya silahkan saja. Kalaupun tidak masalah. Kalau ada, ya bagus. Tapi syaratnya tadi pupuk kandang yang memang sudah betul-betul terurai. Dan jangan menggunakan pupuk kandang yang masih mentah. Ya, masih mentah itu berarti masih berbau amoniak. Bukan senyawa nitrat lagi, amoniak. Amoniak itu kan racun. Tanaman bisa mati, hati-hati. Nah, kemudian sarana base farming yang digunakan Pak Siswanto di Malang, itu kan murni jeruknya menggunakan PSR, fotosintesa, FPP, dan eco farming dikombinasikan semua. Nah, itulah bukti-bukti ya, termasuk bunga matahari itu, ya itu tadi. Kemudian yang di komoditas padi, yang saya rekomendasikan, yang sudah order minimal 1 kilo benih FSCL ini, itu pun base farming semua, tidak ada pupuk tambahan dari luar. Maka pertanyaan itu apakah bisa? Ya bisa. Nah, cuma nanti kita harus tahu ideal dan tidaknya tanaman. Jadi kunci keberhasilan dalam budaya pertanian itu kita harus tahu fase vegetatif, fase generatif, ideal dan tidaknya tanaman di umur sekian itu ini sudah betul belum? Karena bertani itu kalau telat kita memberikan nutrisi atau memberikan pupuk, katakanlah ada laporan dari mitra, Pak, jagung saya atau padi saya atau jagung saya udah umur 45 tahun tapi masih selutut, ya udah kesimpulannya gagal panen saja udah. Karena fase ikhtiar kita itu sudah kelewat. Jadi ketika tanaman membutuhkan nutrisi itu sudah kelewat. Nah sekarang muncul bunga antheridium yang ada di atas, bunga jantan. Kemudian bunga betina yang ada pada tongkol jagung. Kita pupuk, jor-joran, pakai yang dahsyat, tetap tidak akan respon. Karena fase vegetatif inilah yang menentukan keberhasilan dalam budaya pertanian. Masa ikhtiar kita di situ adanya. Nah maka di sini aplikasi yang disarankan dari base farming ini tetap yang rekomendasikan dari farming guidebook, cuman PSR ini adalah sebagai pelengkap jika belum ideal. Karena tadi penggunaan pupuk kimia sintetis di setiap tempat itu menyebabkan ketergantungan. Apa buktinya? Nah sekarang kita buktikan. Sawah di daerah Kerawang misalkan, kita tanam menggunakan 5-6 kintal pupuk kimia sintetis. Nah berikutnya kita tidak usah pupuk, hancur sudah. Karena tadi ketergantungan tadi. Nah itulah sawah-sawah yang sudah terbiasa terkena dengan racun kimia sintetis dan termasuk pupuk kimia anorganik tersebut, disitulah petani dibuat ketergantungan. Nah, yang bisa merubah ketergantungan itu adalah sarana pertanian yang memiliki teknologi mikroba. Ya, empat-empatnya di PTBS ini semuanya mengandung mikroba semua. Nah, maka di situ yang paling penting ya, kita harus tahu tadi fase vegetatif generatif dan masa idealnya tanaman. Di umur 30 hari, oh ini ketika menggunakan pupuk kimia, dulu saya pun seperti ini, malah ini lebih subur, berarti itu betul. Itu harus tahu, semuanya itu berdasarkan pengalaman. Nah, yang jadi berbahaya sekarang, mitra yang mau memprospek produk pertanian PTBS, tidak mau terjun ke sawah, hanya mendengar cerita-cerita dari orang, oh ini bisa, itu justru jadi bumerang nanti. Maka harus terjun. Mustahil saya bisa menyampaikan berbagai keunggulan dan kelemahan sarana pertanian di PTBS ini tanpa saya belum pernah mencoba sama sekali. Makanya ketika ada yang komplain, Pak saya aplikasikan agen hayati,
kok tanaman saya jadi menguning dan mengering. Awalnya seperti apa? Awalnya segar Pak, berarti ada masalah lain. Karena saya uji coba, ya 1 saset dibuat 3 saset dibuat 1 liter. Saya semprotkan, saya siramkan, tidak ada yang mati. Nah, yang jadi masalah apa? Nah, tadi makanya kunci keberhasilannya ketika tanaman sudah terserang di atas 60%, itu tidak boleh atau bukan kita tidak lagi berhak mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Karena apa? Percuma, buang-buang uang saja. Maka rawat tanaman sesuai rekomendasi yang tadi yang di buku Farming Guidebook, terutama SOP Best Farming. Nah, di situ itulah panduan-panduan. Jadi ketika tanaman kita dipantau oleh hama dan penyakit, kita sudah memiliki tanaman yang memiliki imunitas yang kuat. Nah, itu pertanyaan apa? Jawabannya Mas Budi ya? Iya, baik Pak Wawan, terima kasih. Yang berikutnya ini beberapa tanaman buah digunakan booster untuk mempercepat pembuahan. Apakah dengan aplikasi Best Farming tetap diperbolehkan pakai booster, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan ya, yang namanya hormon, baik itu paclobutrazol, kemudian kalium nitrat, dan MKP, itu tiga variabel tersebut, itu pernah saya buktikan. Dan itu bisa memacu pembuahan di luar musim. Itu dahsyat itu. Paclobutrazol silakan saja cari mereknya apa saja. Cuma seiring kita memaksa buah supaya berbuah di luar musim, menggunakan tadi ya bahan-bahan tadi itu, ujung-ujungnya banyak petani yang kecewa. Kenapa? Karena dipacu berbuah tanpa memenuhi kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, maka di situ tanaman banyak yang mati. Yang saya sarankan, yang namanya jualan bolehlah booster lengkeng, booster durian, dan lain-lain. Yang jualan, ya. Cuman saya garis bawahi ya, semuanya itu kalau misalkan tidak overdosis dan memang terbukti produk itu bisa tidak masalah. Selama yang paling utama adalah kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya tercukupi. Yang jadi masalah silakan searching aja di YouTube ya. Jadi penyebab kegagalan setelah pakai paclobutrazol itu adalah hormon yang bisa memacu pembuahan di luar musim obsession. Jadi setelah berbuah, berikutnya bukannya enggan berbuah, malah tanamannya mati. Nah, itu pun hati-hati. Jadi kalau saya sarankan ya karena memang kita punya produk di PTB, pakai saja yang ada. Gitu kan. Karena setiap produk itu yang baru itu fata morgana. Terkadang kita berandai-andai, oh jangan-jangan jauh lebih bagus. Gitu. Nah, yang ada inilah kita nikmati, kita syukuri. Cuma kita harus tahu cara aplikasinya seperti apa. Itu yang ada di program Zoom Meeting dan buku Farming Guidebook, itulah rekomendasi. Untuk di komoditas tanaman perennial berbuah tahunan, PSR tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu fotosintesa. Dan bagi hama dan penyakitnya adalah EPP. Maka EPP dan fotosintesa diaplikasikan ke daun, rutin 2 pekan sekali. PSR-nya bisa dikocok, bisa dipendam, tidak masalah di perakaran. Nah, seperti itu. Ya, saya pun sudah membuktikan. Jadi dahsyatnya PSR, rata-rata kemarin juga ada yang memberikan testimoni juga. Diaplikasikan PSR 1 saset untuk 5 pohon di planter bag pohon jambu. Itu sebulan pada keluar bunga semua. Cuma harus diperkuat dengan fotosintesa. Karena fotosintesa sudah dibuat itu ya oleh produsen, buat timnya Paraden ini sudah saling melengkapi. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya bikin resumenya, kemudian diberikanlah kepada para mitra. Karena saya membuktikan sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di dalam pengaplikasian sarana pertanian PTBS ini, terutama base farming, karena base farming itu identik EPP dan fotosintesa plus PSR. Nah, yang eco farming original itu berdiri sendiri SOP-nya. Jadi tanpa ada tambahan fotosintesa dan PSR. Ini masih banyak yang bertanya, Pak bisa nggak eco farming dan fotosintesa bergantian? Sampai sekarang saya belum rekomendasikan. Tetap SOP dari eco farming original berdiri sendiri karena keinginan daripada produsen. Rinaldi bertanya, Pak Wawan, kalau kita tidak beri pupuk kandang sebagai makanan untuk produksi nutrisi oleh mikroba, apa solusinya Pak? Apakah bisa dengan PSR? Ini pengganti pupuk kandang bisa dengan PSR atau enggak Pak? Ya, makanya inilah produk ya. Jadi produk PSR ini sudah muncul
berbagai polemik ya. Ada yang bilang kimia yang dimodifikasi. Ada yang bilang, wah ini berbahaya gitu ya, itulah namanya. Nah sementara ini untuk pesaingnya itu belum muncul. Karena itulah strategi dari timnya Paraden tidak mencantumkan kandungan. Karena kalau kandungan dan jenis-jenisnya dicantumkan, pasti orang akan mencari produk itu. Nah maka dari itu, aplikasi PSR ini ya, di dalamnya itu ada teknologi mikroba hampir seperti fotosintesa. Ada pemenah lahannya, ada humic acid-nya, ada asam aminonya. Bahkan pernyataan Paraden kalau saya diskusi 60 Pak, saya masukkan semua. Dan itu sampai kapan saya tidak akan publikasi. Karena apa? Ya tadi traumatiknya tim Paraden dulu membangun bisnis ketika sudah menjadi ada produk yang memang betul-betul sudah dibutuhkan masyarakat, tiba-tiba ada yang menduplikasi temannya sendiri. Akhirnya disitulah lebih baik yaitu tadi informasi tagline-nya biarkan tanaman bicara saja. Jadi tidak masalah, silahkan tidak ada pupuk kandang pun kita bisa gunakan sarana pertanian base farming tadi. Yang penting tadi aplikasi yang digunakan itu 2 paket rata-rata kalau untuk padi dan jagung. Cuma nanti PSR inilah yang melengkapi kebutuhan nitrogen, fosfor dan kalium supaya ideal. Apalagi jagung dibutuhkan nitrogen, fosfor dan kalium dalam jumlah besar, lebih besar dibanding padi ya. Perluasannya itu berapa kilogram, ratus kilogram, itu untuk kandungan nitrogen, fosfor dan kalium. Maka harus didampingi dengan PSR. Jadi kalau petani yang sudah terjun memiliki pengalaman, oh umur 30 hari itu jagung sudah seperti ini. Nah kita menggunakan sarana base farming kok belum ideal. Berarti itu ada yang belum ideal di dalam pengaplikasian. Nah tapi ada juga yang direkomendasikan dari buku tadi, ada yang sudah tanpa penambahan PSR pun sudah ideal, ada seperti itu. Nah maka di sini yang mau membuktikan sarana pertanian base farming itu tadi lengkapi dengan PSR tadi. PSR itu bisa dikocor, bisa disemprotkan ke daun. Kalau dikocor di 1 saset dalam 20 liter air, kalau diaplikasikan ke daun itu 1 saset dalam 28 liter air. Ya, Mas Budi itu ya. Ya, baik Pak Wawan. Kita berganti ke penanya interaktif melalui video. Ada kemudian ini kebetulan bertanya juga melalui kolom chat Ibu Suciati Cahyaningsih. Apakah standby di depan kamera Zoom? Karena kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu. Di unmute. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Salam, silakan Bu. Ya, saya melanjutkan di chat saya kemarin. Tadi kayaknya ya. Ini Pak, ini kebetulan mitra itu pakai eco farming original. Ada tanaman tebu itu loh Pak Wawan. Ya. Rekomendasinya Pak Wawan kan harus ditambah NPK anorganik gitu loh. Terus kebutuhannya itu kan harus 25%. Itu kebetulan petani nggak pernah pakai NPK, jadi tidak tahu kebutuhannya itu berapa banyak gitu Pak Wawan. Untuk luasan 1 hektar itu berapa Pak Wawan? Ya, jadi sesuai rekomendasi dari produsen, itu di brosurnya tertera ya. Jadi dengan eco farming ini menggunakan pupuk lainnya, bahasanya begitu kan, 25% saja. Baik pupuk kandang maupun pupuk anorganik. Nah, hanya saya simpulkan, yaitu tadi, ya, hasil daripada uji efektivitas dari UNPAD, ya, ada 10 parameter yang diujikan, ternyata yang ada kombinasi tadi minimal, ya, katakanlah 25 maksimal 50%, itu yang bisa meningkatkan hasil. Nah, Pak, bisa nggak diganti dengan PSR, misalkan, kandungan NPK anorganiknya? Ya, sementara ini kita belum bisa rekomendasikan, Bu. Karena pertama, khawatir ada hasil yang tidak sesuai ekspektasi, akhirnya nanti menyalahkan, karena ini 2 produsen yang berbeda, Bu. Makanya saya sarankan tetap untuk SOP eco farming original ini, dia berdiri sendiri seperti yang direkomendasikan ketika belum ada sarana pertanian di PTBes. Nah, itu pilihan, silakan. Intinya dengan menggunakan 25% saja itu sudah kita menekan yang 70%-nya. Intinya itu saja. Nah, cuma pertanyaannya seperti ini, Bu. Mungkin Ibu belum tahu juga mungkin di daerah tersebut. Yang namanya kebutuhan NPK ya, itu setiap daerah itu rata-rata menggunakan pupuk tabur. Ada yang disebut
NPK tunggal dan NPK majemuk. Yang disebut istilah majemuk itu adalah kandungan nitrogen, fosfor, dan kaliumnya ada dalam satu kemasan. Itu namanya majemuk. Kalau pupuk tunggal itu nitrogennya itu berbeda kemasannya. Misalkan sumber daripada nitrogen adalah urea. Kemudian sumber dari P2O5 atau fosfor itu sp36 atau TSP. Kemudian sumber daripada KCl, K2O-nya itu dari produk KCl baik dari Rusia pun impor dari mana. Nah, itu yang disebut dengan pupuk tunggal. Nah, yang jadi masalah sekarang, Ibu katakan tadi di daerah Ibu itu tidak ada yang menggunakan itu. Saya bingung juga. Karena apa? Karena itu umum digunakan oleh para petani. Kalaupun sudah dirubah menjadi pupuk cair, nitrogen cair itu ada pun ada. Tetap yang digunakan itu tetap 25%. 25% dari mana? Dari dosis. Contoh gini ya. Saya 17 tahun tinggal di Indramayu. Dulu aplikasi pemupukan itu cukup irit, cuma 3 kintal saja. Sekarang sudah masuk ke 6 kintal. Apa saja? Contoh salah satunya ya, Konsta. Itu dibutuhkan 250 kilo. Ureanya 150 kilo. SP36-nya itu 100 kilo. KCl-nya 60 kilo. Itu kalau di total berapa? 250 tambah 150 sudah 400. Ya, tambah 100 560 kilogram. Nah, itu 100%-nya dikali 0,25 masing-masing. Berarti 62,5 untuk Ponska-nya misalkan ya. Ureanya yang 150 tadi dibagi 35 kilogram karena 25%-nya kan. Nah, itulah yang diambil dari dosis penggunaan pupuk kimia sintetis setempat, 20% dari situ. Makanya kalau kita ingin menjadi petani cerdas, karena ekofarming adalah produk organik, maka kita harus supply dengan atau kita sediakan makanan berupa organik juga. Itu salah satunya dari pupuk kandang. Makanya harus integritas dengan peternakan. Baru kita di situ makanan baik dan menyehatkan. Meskipun rekomendasi itu dari produsen juga ada 25%. Seperti itu, Bu, bisa dipahami? Iya, Pak. Sementara sudah. Terima kasih, Pak. Ini ada Pak Aab nih mau bertanya lagi sepertinya. Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Assalamualaikum. Ya, Pak Wawan sedikit menambahkan tadi yang saya sempat mendengarkan yang ini kan baru join. Di buku halaman 18 kan mengenai menaikkan pH ya Pak Wawan ya. Ya. Nah itu kalau saya lihat di situ untuk hamparan dolomit, kemudian untuk pangkal pohon itu pakai fotosintesa gitu kan gitu ya. Ya. Nah itu di buku itu 1 ton per hektar. Sementara tadi saya dengar 3,6 ton. Ini agak signifikan betulnya Pak. Oh iya, itu Jadi, materi ini tadinya ya. Jadi di materi fotosintesa itu ada yang untuk menebus 1 ton. Ya ya. Itu jadi yang materi itu di materi slide-nya fotosintesa, karena memang dulu ada yang merekomendasikan paling tidak 1 ton gitu kan. Nah, sebetulnya hasil kajian ilmiahnya itu di 3,66 ton per hektar. Jadi 3,66 ton ya atau 3.660 kilo itu kalau dibagi 10.000 itu jatuhnya 3,66 gram. Setara 4 ton per meter persegi. Ya baik. Baik Wan, jadi 3,6 ya yang recommended ya. Recommended 3,6. Kemudian yang kalau yang per pangkal pohon gimana ngitungnya Pak Wawan ya? Ya untuk per pangkal pohon misalkan kita mau pakai fotosintesa boleh. Satu sistem di dalam 80 liter air 2 liter per pohon yang mau diaplikasikan PSR. Kalau mau pakai dolomit pun tidak masalah, itu pilihan silakan. Nah, kalau dolomit untuk di pangkal pohon ya itu bisa sekitar 250 gram tidak masalah. 1/4 kilo lah segenggam kurang ya, tidak terlalu ini. Itu tebar saja di sekitar pangkal pohon. Karena reaksi, jadi gini ya, saya pernah ngecek pH daripada kapur pertanian itu dia di atas 7,5 ya. Di atas 7,5 dan siap nyebrang ke angka 8. Artinya itu bersifat basah. Itu kapur pertanian ya. Makanya pentingnya kita mempunyai alat pH air itu untuk ngecek itu salah satunya. Nah, maka dari itu reaksinya yang namanya kapur dolomit atau kapur pertanian itu setelah kontak dengan air. Jadi kalau misalkan tidak ada air ya lambat. Karena dia bukan mikroba dia. Seperti dolomit, kalsium, magnesium karbonat. Nah, itu rumus kimianya.
Jadi yang fanatik terhadap kimia organik, seluruh aktivitas atau seluruh aktivis pertanian organik ketika menghadapi pH bersifat asam itu pakai dolomit. Dolomit itu kan kimia itu. Iya. Berasal dari gunung kapur. Iya. Karena organik dan anorganik itu, organik itu berasal dari makhluk hidup tadinya, anorganik dari benda mati. Nah, jadi tidak masalah. Yang sama-sama kita perangin itu bukan sama produk PT BES. Yang organik, wah ini kimia, ini bukan itu. Yang sama-sama kita perangin adalah kimia sintetis. Terutama yang ada pada urea, itu hati-hati. Nah, sedangkan urea, siapapun kepala negaranya itu kan diproduksi jutaan ton setiap tahun. Itulah pilihan kita mau menggunakan ataupun tidak. Ya. Nah, maka dari itu rekomendasinya tadi Pak ya. Jadi kalaupun misalkan kita mau mengecek, apalagi di situ sudah muncul turun hujan, nah ini pun sama diaplikasikan ke tanaman berbuah tahunan yang saya rekomendasikan untuk dikocor. Kalau musim hujan efektif dipendam saja karena akan bereaksi setelah kontak dengan air. Itu pula tadi aplikasi dolomit ya, ditabur malamnya hujan ya sudah diaplikasikan saja. Satu lagi Pak Wawan yang booster tadi. Jadi booster itu kan di kita sebenarnya ada ya produknya lah ya. Nah itu kalau rival kita di yang mana ya, FS atau BSR ya, yang related ke booster ya? Ya dua-duanya itu mengandung booster. Makanya saya buktikan, saya punya berbagai varietas jambu air, ya jambu air yang memang hobi ini ya, jambu air di planter bag. Itu PSR saja bisa dia merangsang pembungaan di luar musim. 1 bulan saya buktikan itu. 1 saset di dalam 1 saset untuk 5 pohon. Nah, jadi ditabur, cuman saya siram lagi. Gitu. Nah itu setelah sebulan baru muncul semua bunga-bunga. Nah cuma harus diperkuat dengan fotosintesa. Karena kan yang namanya bunga pun itu ada seleksi alam. Seperti durian di pangkal di batang sekunder itu muncul bunga semua, itu tidak akan jadi semua. Itu yang disebut dengan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu yang kita kehendaki, yang kita inginkan itu ya jangan rontok semua gitu kan. Karena ada beberapa yang menyebabkan rontok semua faktor cuaca misalnya. Nah, maka diperkuatlah antara penyebabnya defisiensi hara dan cuaca itu diperkuat dengan fotosintesa. Jadi kalau untuk tanaman berbuah tahunan itu dua-duanya dipakai. Itu buktinya Pak Siswanto yang di Malang itu dipakai semua. Jadi PSL-nya 1 saset karena memang umur jeruknya 5 tahun, kemudian aplikasi ke daun dan ke daun itu EPP dan fotosintesa. Baik, terima kasih Pak Wawan. Waalaikumsalam. Cukup? Ya, waalaikumsalam Pak Ahmad ya. Ya. Pak Ahmad Abadi ya. Siap. Masih di Semarang ini di mana? Belum bisa join besok. Sayang banget, saya pengen yang tanggal 11 tuh. Oh iya. Ya. Insya Allah untuk besok materi durian dan padi, nah ke depannya kita bahas bunga matahari nanti. Siap. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Ahmad, terima kasih ya. Ya, Mas Budi masih ada, silakan. Yang dari chatting atau dari yang mau bertanya. Tadi ada yang bertanya. Hama kutu kebul di tanaman tomat. Ya. Bagaimana cara mengatasi pakai EPP? Jadi kutu kebul itu, ya kutu kebul, kutu putih, ya dia itu bisa mengeluarkan cairan madu dan secara tidak langsung dia akan mengundang yang namanya semut yang menyukai manis-manis ya. Nah dari simbiosis mutualismenya bagi mereka ya, bagi semut dan kutu putih itu mutualisme menguntungkan, bagi petani yang merugikan. Itu akan mengeluarkan jelaga berwarna hitam dan bisa menutup permukaan daun itu menjadi hitam semua. Itu aktivitas daripada kutu kebul, kutu putih ya. Nah, akhirnya tanaman tidak bisa melaksanakan proses fotosintesis. Nah, kalau sudah tidak bisa melaksanakan proses fotosintesis karena memang terhalang ya bagian permukaan bagian atasnya, maka di situ tanaman tidak akan bisa memproduksi cadangan makanan baik disimpan di biji, belut, umbi, dan buah. Nah, salah satunya untuk mengendalikan itu semua, 2 saset Ecopen Protector ditambah 50 ml sunlight ya.
baik Sunlight, Mamalemon, Mamalem, bolehlah silakan. Kemudian ditambah 2 sendok teh garam di dalam 14 liter air, kocok secara homogen. Nah, itu diaplikasikan. Jangan bertanya, Pak, ini mikrobanya mati atau tidak. Ini rekomendasi dari Pak Dr. F. Saifuddin. Dan alhamdulillah cukup efektif. Bahkan kalau saya ada SOP seperti itu, saya selalu bikin dosis paling tinggi terus. Sampai menggunakan sunlight-nya over juga, tapi tidak masalah. Bahkan tanamannya malah bersih. Nah, itulah kunci ya kalau kita ingin menguasai ya salah satu produk keunggulannya apa, kelemahannya apa, itu dari observasi sendiri. Nah, maka dari itu cara untuk menelitikan itu semua adalah tadi ya. Dan dosis pun saya tidak rekomendasikan cukup 2 saset. Karena kalau saya termasuk orang bandel, ya, makanya ketika Pak Raden punya SOP, saya kerjakan. Saya bikin dosis di atas itu. Pak Dr. Ayep punya SOP, saya bikin di atas itu. Dan alhamdulillah, bahkan ketika saya membuktikan, ya ada beberapa mitra yang komplain gara-gara aplikasi Copen Protector, tanaman jadi kuning dan mengering. Nah, saya buktikan, saya pernah bikin dosis 6 saset dalam 14 liter air. Ya, berarti per 5 liternya itu 2 saset. Dan tidak masalah ke tanaman itu. Nah, yang jadi masalah itu kalau misalkan kita punya tanaman 60% sudah terserang yang namanya bercak nekrosis dan membesar bercaknya ya, jadi daun itu jadi kering ya. Kemudian diaplikasikan agen hayati. Nah, itu bisa ibarat gini ya. Ibarat petinju ya. Kemudian berkompetisi di atas ringnya yang rusak ringnya. Itu jangan sampai seperti itu cara aplikasinya. Ya. Jadi gambarannya rawatlah tanaman ketika sedang sehat. Jadi jangan sibuk ketika tanaman sudah diserang hama dan penyakit. Nah, keunggulan kita punya produk yang ramah lingkungan, ya seperti agen hayati ini, itu mau pakai dosis berapapun tidak akan ngefek ke kesehatan manusia. Karena itulah teknologi mikroba yang diserang itu adalah khusus ya insekta yang berdarah putih. Nah, Bapak dan Ibu yang berdarah biru tidak akan kena itu. Ya, maka dari itu aplikasi daripada agen hayati ini itu tidak ada residu sama sekali ke tanaman. Maka kita mainkan dosis di situ. Ada yang menggunakan dosis pekat, ya boleh silakan, tidak masalah. Itulah keunggulan kita punya produk ramah lingkungan. Nah, maka dari itu saya pun pernah mencoba dosis tinggi, aplikasikan ke sayuran, jam 9 pagi, jam 12 saya pengen makan dengan lalaban. Ya apa yang saya semprot tadi saya makan tidak masalah. Nah, itulah yang kena target sasaran adalah khusus yang insekta tadi ya, yang berdarah putih. Ya, Mas Budi, itu saja ya, yang kutu putih atau apa? Kebul ya. Kutu kebul ya. Nah. Boleh satu lagi Mas Budi, silakan. Ya, baik Pak Wawan, kita berikan kesempatan kepada Pak Zarkasi. Pak Zarkasi. Ya. Silakan Pak Zarkasi, apa pertanyaannya, Pak? Malah kaget Pak Zarkasi. Di unmute dulu Pak, di unmute. Di pencet yang tombol biru. Ya. Bisa? Ya, silakan Pak. Udah bisa. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya. Kan semalam sudah saya cek juga ke WA Bapak. Kan Bapak bertanya waktu itu, saya tengok di bahasan Bapak, apakah pakai herbisida, apa baru semprotan? Kan saya balas, itu baru dibabat gitu Pak. Nah, itulah yang saya ceritakan semalam itu Pak. Dia udah 2 kali pakai aplikasi eco farming, tapi dia tetap menguning begitu Pak. Jadi solusinya apakah terus yang seperti Bapak bilang itu pakai eco farming 4 kali, baru pakai pilosolariris, atau bagaimana gitu Pak? Oh, jadi tanaman itu menguning, kemudian rumputnya bukan herbisida itu Pak? Enggak Pak, itu baru babatan itu Pak. Oh. Baru dibabat kan, baru pakai eco farming, itu hasilnya masih menguning gitu, nah, gitu Pak. Itu berapa lama Bapak biangkan? 4 malam Pak. Nah,
Jadi ini ya Bapak dan Ibu yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Jadi saran dari saya untuk aplikasi eco farming ini, ya baik itu stok lama, stok baru, rekomendasi ini harus dipahami ya. Jadi aplikasi eco farming, baik itu di Kocor maupun di aplikasi ke Daud, itu sudah tidak lagi mengenal yang namanya proses fermentasi. Ya, proses fermentasi yang tidak sempurna itulah yang menyebabkan banyak masalah. Nah, maka dari itu saya diskusi dengan Pak Dr. Aep ya, panjang karena beliau pun sedang meningkatkan kualitas terus terhadap produk ini. Nah, artinya bahwa eco farming yang difermentasi itu karena di sini masih mengandung konten atau kandungan daripada lactobacillus. Lactobacillus itu akan mengeluarkan yang namanya asam laktat ketika kontak dengan air dalam kondisi anaerob. Nah, ini 4 hari, Pak. Ada yang baru 30 menit. Nah, maka saya sarankan sudah tidak lagi mengenal fermentasi ke depannya ya. Kan kalau dulu kan, oh boleh fermentasi asal ke perakaran saja. Nah, sekarang ini tadi, ya, contohnya Bapak tadi. Dan itu bukan 1-2. Maka dari itu, saya sarankan kalau mau memulihkan itu semua, Bapak tabur dulu dengan kapur dulu, Pak, dolomit. Karena bisa jadi pH yang ketika Bapak tabur 4 malam tadi di fermentasi itu masih bersifat asam. Nah, itu dinetralisir dengan dolomit dulu saja. Dolomit, nah kemudian setelah ideal, nanti Bapak perhatikan ya, cirinya tanaman ini bagus kembali, yaitu tadi, hijau daun sudah ideal lagi. Nah, itu berapa goni itu Pak, kalau untuk ya, 2 hektar gitu? Pertanaman kita aplikasikan setengah kilo, 250 gram atau 300 gram tidak masalah. Jadi 300 gram. ada dolomit, ada kapur pertanian beda Pak. Kalau kapur pertanian, rumus kimianya itu kalsium karbonat, CaCO3. Kalau dolomit, kalsium magnesium karbonat. Nah, maka Bapak belinya yang dolomit, itu 300 gram, ditabur di sekitar pangkal pohon. Nah, nanti sambil responnya seperti apa. Karena itu masalah pH, Pak. Jadi, kita punya nutrisi bagus. Nah, makanya itulah pentingnya kita mempunyai alat pH air. pH air ini untuk mengecek salah satunya biang tadi. Makanya di keragaman produk di PT BES seperti fotosintesa itu tidak boleh difermentasi, didiamkan bermalam-malam. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan lahan. Karena tadi ya produk eco farming ini sangat luar biasa. Cuman tadi ketika kita melaksanakan fermentasi, kemudian di situ fermentasinya belum sempurna, belum kelar, maka kondisi daripada biang tersebut bersifat asam meskipun ada pengenceran di air, itu pun bermasalah di perakaran. Maka yang terbaru itu dari Pak Dr. Aep Saifuddin menyampaikan, sudah yang tidak tahu fermentasi jangan usah ikut fermentasi. Makanya saya perkuat di base farming ini ya, di meeting base farming ini, untuk eco farming yang punya stok lama ataupun yang baru tidak lagi mengenal istilah fermentasi, baik itu untuk tanah maupun untuk daun apalagi gitu. Dan tidak usah diberatkan mencari-cari pelarut yang memang sulit didapat. Ya, cukup dengan pH yang memiliki 6,0 sampai 7,5, kemudian diaplikasikan saja langsung, tidak masalah. Nah, ini saran dari saya, kondisi saya seperti itu, Bapak bersihkan dulu piringannya, kemudian tebar dulu dolomit Pak, per 300 gram. Ya, sekitar 1 genggam lah, tebar di sekitar pangkal pohonnya. Insya Allah beberapa hari ke depan normal lagi. Nah, ketika pH ini sudah normal, minimal 5,5 sampai 7,5, ketika Bapak masukkan nutrisi apapun, itu akan direspon lagi. Itu kuncinya ya. Oke Pak. Satu lagi bisa Pak? Boleh terakhir nih. Borongan Pak. Ya. Satu lagi ada lahan juga sawit saya itu Pak. Itu kan udah pakai eco farming 2 kali, baru pakai PSR. Dan saya pernah dengar itu PSR kalau pas banjir nggak bisa kita diapain Pak gitu Pak? Ya semua pupuk nggak bisa Pak. Ya. Ya, berarti bagusnya Pak pasti kecuci semua kalau banjir. Berarti pas bagusnya pas habis hujan gitu Pak ya? Ya pokoknya kalau pasang surut ketika tidak ada air sama sekali genangan. Ya karena kan dekat laut juga gitu Pak. Oh iya. Kadang pasang gitu kan. Tapi tanamannya bagus nggak Pak?
Yang pernah saya apakan ke WA Bapak juga itu Pak, ada beberapa pohon yang sampai patah apanya itu Pak. Itu udah 1 kali pakai PSR itu Pak. Oh. Ya, intinya faktor penentu keberhasilan dalam budidaya perkebunan, salah satunya di sawit itu pH dan salinitas, Pak. Apalagi yang pasang surut air laut itu. Jadi garam itu adalah unsur hara mikro esensial, Pak. Nah, itu kalau garam itu kan rumus kimianya natrium klorida. Nah, unsur selnya ini adalah unsur mikro yang dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah kecil. Kalau kebanyakan keracunan, hampir sama dengan zat besi ya. Zat besi ini dibutuhkan Fe ini ya. Cuma kalau kebanyakan sama keracunan. Nah, maka dari itu Bapak cek dulu. Kalau misalkan tanaman di sekitarnya ini bagus, ya hijau, ideal, ya tidak masalah berarti kan untuk salinitas. Nah, cuma aplikasinya itu tadi ya harus betul-betul ketika kering. Karena kalau misalkan sering tergenang, cuci lagi, ya itulah resiko daripada lahan yang pasang surut tadi. Makasih Pak. Cukup? Ya Pak, makasih banyak Pak. Oh, baik, Panjar kasih, sukses selalu ya. Ya, Pak, amin. Mohon maaf kalau misalkan untuk Bapak Ibu juga ya yang ada keterlambatan dalam menjawab, kemudian ya harap dimaklum ya. Juga kalau akan saya dengan PTBS itu tidak ada tanya jawab secara langsung. Cuman karena ini nomor sudah kadung kemana-mana, yang sudah terhubung 20.000 orang mitra, ya harus bersabar saja lah, insya Allah. Nanti ketika yang bulan lalu baru kebuka ya baru ada jawaban. Karena fungsinya ada Zoom meeting ini, mudah-mudahan apa yang ditanyakan betul-betul bisa terjawab ya, perwakilan bisa terjawab semua. Baik, yang itu Mas Budi sudah dimasukkan nomor kontak saya, ada yang minta tadi? Oh ya, untuk. Nah, boleh nanti dibantu untuk bisa dilihat ya di kontak ya, di nomor kontak. Nah, kemudian ada satu informasi lagi. Jadi kemarin ada seorang mitra ya, beliau meminta data PSR karena ada perusahaan besar, kemudian meminta data. Kemudian saya sampaikan begini, Pak, kalau di dalam kandungan PSR itu ada 60 kandungan. Dan itu tidak dipublikasikan Pak dari Paraden. Nah, kemudian saya sarankan silakan perusahaan tersebut demplot saja. Karena setiap yang sudah belanja itu dari mulai first order kemudian repeat order, mereka punya data sendiri kata saya. Nah, ini buktikan, arahkan ke demplot sendiri saja. Nah, kemarin beliau laporan, Pak, apa yang disarankan Pak Wawan ini alhamdulillah berhasil juga, Pak. Meskipun di tengah-tengah ini terjadi perdebatan, Pak. Nah, itu kekuatan kita itu adalah adanya di repeat order. Di repeat order, belanja sebuah perusahaan dalam jumlah besar. Nah, makanya yang saya nanti rekomendasikan ini, saya mau minta data ke Paraden itu. Perusahaan mana saja yang sudah belanja dalam jumlah besar dan bukti seperti apa. Jadi yang kita tampilkan bukan data. Karena data itu akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan tidak mungkin dipublikasikan ke orang lain. Nah, itu salah satunya ya. Doakan Pak, saya ini sudah belanja di priority untuk sawit sekitar sekian hektar katanya. Luar biasa. Artinya apa yang saya sampaikan ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau misalkan data itu dibutuhkan untuk luar negeri gitu? Ya silakan saja uji sendiri gitu kan. Karena memang dari awal pun mengenai PSR ini yaitu tadi dampak daripada kita tidak terbuka di dalam konten yang ada pada PSR ini, ya alhamdulillah untuk tingkat persaingan itu sampai menjelang 1 tahun ini hampir tidak ada ya. Nggak tahu ke depannya, karena memang produk bagus itu salah satunya itu adanya duplikasi. Jadi orang itu tidak bisa melihat kontennya secara kandungan, apalagi yang ada di saset saja. Makanya banyak orang yang terjebak. Oh, ini unsur mikro saja, padahal sudah lengkap semua, ada 60 kandungan. Termasuk fitohormonnya, kemudian asam humic acidnya, asam aminonya. Makanya itu disebut nutrisi sudah lengkap semua. Itu salah satunya ya. Mudah-mudahan bisa memacu semangat juga. Sambil kedepannya saya pun mau menyiapkan data-data perusahaan mana yang memang sudah belanja dalam jumlah besar, kemudian menggunakan PSR ini, terutama perkebunan besar swasta ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipermudah ya untuk para mitra di dalam memprospek perkebunan besar swasta terutama. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan.